Halo teman-teman, sekarang kami sedang berada di tepi Danau Kampus C Universitas Airlangga. Tahu nggak sih, di Danau Uner itu ada suatu ekosistem yang terbentuk. Ada red koi, ada ikan mujair, ada ikan mas. Nah, selain ikan-ikan yang ada di sini, ada pula organisme akuatik yang dapat melakukan fotosintesis sendiri, yaitu alga. Nah, alga sendiri itu berperan penting sebagai produsen utama dan sumber makanan bagi berbagai organisme yang ada dalam suatu ekosistem danau ini sendiri. Namun, pertumbuhan alga yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah medis bagi ekosistem perairan, seperti meningkatkan racun dalam air, mengurangi oksigen dalam air, menurunkan pH air, dan menghalangi cahaya matahari yang masuk ke dalam ekosistem perairan tersebut. Nah, ada solusi alami yang dapat membantu mengatasi permasalahan ini, yaitu ekoenzyme. Tara, ini salah satu tantangan lain yang buat dan. Nah, jadi teman-teman pada tahu nggak sih apa itu ekoenzim? Jadi ekoenzim itu adalah sebuah larutan yang berasal dari sampah organik, salah satunya kulit buah-buahan yang dapat difermentasi untuk pelestarian lingkungan, salah satunya menghancurkan alga di Danau Kampus C Universitas Airlangga. Untuk pembuatannya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada cara pembuatan ekoenzim nih. Nah, yang pertama itu kita harus menyiapkan kulit buah-buahan nih teman-teman. Nah, kita potong tuh kecil-kecil kulit buah-buahan itu. Nah, kemudian kita membuat larutan dari air gula merah. Nah, setelah kita buat larutan tersebut, kita campurkan nih dengan kulit buah-buahan yang telah kita potong kecil-kecil itu. Nah, setelah itu kita tutup wadahnya hingga rapat dan kita tunggu selama 2 minggu. Nah, jangan lupa ya teman-teman, untuk larutan ekoenzim ini harus sering dibuka karena biar tidak membuat penumpukan gas di dalam wadah tersebut. Jadi akan menjelaskan manfaat dari ekoenzim. Manfaatnya itu adalah menjernihkan air, yang kedua menyuburkan tanaman, yang terakhir adalah membasmi hama alga yang ada di Danau Kampus UNER. Kampus C. Loh, mas, itu kenapa mas? Mas. Bahaya, Pak. Mas, apa mas? Saya bunuh diri mas. Ini loh, ngambil ini. Oh alah, apa ini mas? Kok nyari ini ya? Apa ini mas? Ini tuh brek namanya ekoenzim yang nanti ditujukan untuk bisa membersihkan danau Uner ini. Jadi ini adalah contoh gambaran alga ketika diberi 50 mili air ekoenzim, cairan ekoenzim tersebut. Terlihat masih ngambang-ngambang dan sudah agak sekarat. Kalau yang ini tuh setelah diberikan 100 mili, jadi bisa dilihat di sini kematiannya udah full, dia udah terdampar di dasar ya, sudah tak bernyawa dan tidak bisa menggeliat kemanapun. Jadi it's very effective. Jadi, proses fermentasi untuk pembuatan ekoenzim ini membutuhkan waktu minimal selama 3 bulan. Proses fermentasi bahan organik ini nantinya akan menghasilkan gas CO2 dan juga alkohol, di mana dua bahan tersebut akan mengubah sifat dari bahan organik. Nah, dari proses fermentasi bahan organik oleh metabolisme bakteri yang terjadi secara anaerob ini menghasilkan ekoenzim. Nah, dari proses fermentasi ini, glukosa atau gula merah yang kita pakai akan diurai dan menjadi asam pirufat. Pembuatan ekoenzim memang punya banyak manfaat, tapi ada beberapa tantangan dan hambatan yang perlu kita ketahui. Untuk yang pertama yaitu proporsi bahan. Salah campur jumlah air, gula, dan kulit buah bisa membuat ekoenzim kurang efektif. Lalu yang kedua, pengelolaan limbah. Kulit buah yang sudah tidak terpakai harus dikelola dengan benar. Apabila tidak, bisa menjadi masalah baru. Lalu yang ketiga, bau yang tidak sedap. Selama proses fermentasi, bisa saja mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lalu yang keempat, waktu fermentasi. Karena proses fermentasi membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 3 bulan. Dan yang terakhir, yaitu kualitas bahan baku. Kualitas kulit, buah, dan gula merah juga berpengaruh pada hasil akhir ekoenzim. Biar berhasil, ikuti resep. Pastikan kamu pakai resep yang benar dan turut bahan yang dengan tepat. Yang kedua, pilih bahan segar. Gunakan kulit buah yang masih segar dan gula merah berkualitas baik. Yang ketiga, bersihkan wadah. Pastikan wadah yang kamu pakai supaya bersih, tidak ada kontaminasi. Yang keempat, atur secara teratur. Larutan ekoenzim secara teratur agar proses fermentasi berjalan dengan lancar. Yang kelima, simpan di tempat yang teduh. Simpan wadah ekoenzim di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung. Yang terpenting, meskipun ekoenzim punya banyak manfaat, jangan pakai sembarangan ya. Sebaiknya konsultasi dulu dengan orang yang lebih paham tentang ekoenzim.